Yahudi Nasrani tidak senang kalau kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat mulia ini, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani nggak akan rela, nggak akan senang sama kamu Muhammad, yang berarti juga sama umatmu Muhammad, sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Asy-Syaukani menerjemahkan millah sebagai minhajul haya, jalan hidup, bukan agama. Pada hakikatnya orang Yahudi tidak pernah menginginkan kita keluar dari Islam menjadi Yahudi. Kenapa? Yahudi bukan agama dakwah. Nasrani pun demikian. Mereka ingin kita dimurtadkan, dikristenkan, tapi itu bukan sasaran utama, Pak. Bukan sasaran akhir. Sasaran akhirnya adalah mengajak kita meninggalkan Islamic way of life and follow their way of life, dan mengikuti jalan hidup mereka. Itu intinya sebenarnya. Maka Allah tegaskan, kul inna hudallahi wal huda. Katakanlah, hanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk barat, bukan petunjuk Yahudi Nasrani. Makanya Allah sampai mengeluarkan ultimatum, dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani, setelah nyata benar ilmu yang sampai kepada kamu dan umatmu, tidak akan ada perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi kenapa dunia Islam hari ini seperti nggak ditolong dan dilindungi Allah Ta'ala. Jawabannya ada pada kita sendiri, Pak. Seberapa jauh kita mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah semata, dan meninggalkan berlepas diri dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Mau sampai kapan, Pak, kita terus menerus menipu diri sendiri dengan menganggap bahwa sistem yang dibangun Yahudi Nasrani ini akan membawa kebaikan kepada Islam dan umat Islam? Mustahil. Allah sudah bilang maunya mereka bukan itu, maunya mereka kita meninggalkan jalan hidup kita gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, cukuplah sekian triliun pakai kerdus, sakit hati, ya kan? Cukuplah mestinya, ya kan? Taubatlah, ya. Enough is enough. Mari kita kembali hanya kepada jalan Allah Ta'ala, dan tidak pakai embel-embel ini itu, Pak, enggak, ya. Murni kembali pada Quran dan sunnah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai menyatakan apa saja nikmat yang kalian rasakan hakikatnya datang dari Allah, tapi bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari diri kalian sendiri. Kita bilang dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai, yaitu Yahudi, dan jangan masukkan kami dalam golongan yang kau sesatkan, yaitu Nasrani. Tapi di luar sholat ngekor sama Yahudi Nasrani. Ideologi cocok sama ideologi mereka, pisahkan negara dengan agama, sekularisme. Politik ngambil kaidah politik mereka, kedaulatan di tangan selain Allah. Sejak kapan umat Islam beranggapan selain Allah berdaulat di muka bumi ini? Tidak ada yang berdaulat kecuali Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi ngekor sama mereka dengan menyatakan bahwa riba dengan jual beli cincai lah, beda tipis. Di bidang hukum juga begitu, kelakuannya kayak barat aja, nganggap hukum yang datang dari langit sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Kita ini orang-orang cerdas, bisa merumuskan hukum yang paling cocok untuk masyarakat modern. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini, merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Di pecahan yang lain nggak ada, yaitu lingkaran yang di bawahnya ditulis The Great Seal, materai yang mulia. Lingkaran ini ada gambaran apa di dalamnya? Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu diletakkan secara mengambang, tidak ditempelkan, padahal ukurannya cocok segitiga itu untuk nempel jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dibikin ngambang. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, di sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah menggambarkan mata itu adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Terus mereka tulis di bawah proyek mereka ini kalimat Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin, Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru, ordo artinya order, tatanan, seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan yang semua manusia yang mereka pimpin ingin mereka masukkan ke dalam tempat yang namanya piramida ini, Pak. Jadi semua dibentuk jadi seragam cara pandangnya, yang mengerucut kepada si mata tunggal. Yang bagi kita umat Islam mata tunggal siapa, Pak? Dajjal, ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Anuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami.
Upaya apa? Upaya membangun sebuah tatanan dunia modern yang baru, yang seluruh aspek hidupnya, ipol, exos, but, mil, penkum, sebut sajalah apapun namanya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini sejatinya merupakan dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yahudi itu menganggap Dajjal itu juru selamat mereka, Pak. Ya, kenapa? Inilah keunikan bahasa Arab. Al-Masih itu artinya juru selamat, tetapi Al-Masih dalam bahasa Arab juga artinya pembohong, pendusta. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, Al-Maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik, Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihi salam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihi salam nanti turun di akhir zaman, ya, mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi mereka justru menganggap Isa alaihi salam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka, Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini, Pak. Nah, jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karenanya kita mengatakan bahwa sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan situasi kita seperti dalam hadis ini. Kalian berada dalam era penuh fitnah seperti malam yang gelap gulita, dan ancamannya bagi umat Islam sangat mengerikan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena rela menjual agama demi mengejar kenikmatan dunia. Karenanya kita katakan bahwa sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, Pak. Bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Ini puncak kegelapan dari babak keempat ini, Pak. Bermunculannya muslim-muslim yang sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kategorinya membatalkan keimanan. Dan salah satunya yang sangat populer hari ini adalah dosa al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Terang-terangan mereka mengolok-olok agama. Yang terang-terangan lah bilang bahwasanya itu orang-orang aneh, ya kan, belum pernah mengalami, bilang nanti ada kehidupan lain sesudah dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengolok-olok agama, Pak. Dua pemuda muslim di atas balkon entah di mana malam hari, ya kan, ketawa-ketawa bilang malam ini kita mau masak daging babi, tapi supaya nggak terlalu najis, ya kan, kita siram dengan sari korma dan air minyak zaitun. Ketawa mereka. Anda pikir ini main-main, Pak? Ini serius, Pak. Timbangannya di sisi Allah bukan hal sederhana. Ini hal serius, hal membatalkan iman. Kalau ada di antara Anda punya akses kepada dua anak muda itu, ajak mereka bertaubat sebelum kematian menjemput mereka. Kenapa? Karena sejak mereka bikin video itu, kalau mereka tidak taubat, semua amal kebaikan mereka nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala sebelum mereka bertaubat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan nawaqidul iman bukan hanya itu, masih ada yang lain-lainnya, ya. Nah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridho Allah, melainkan menuju penyambutan ridho Rabb palsu, yaitu Dajjal. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menggambarkan situasi kita hari ini sebagai berikut. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam seperti memperebutkan makanan di mangkok. Seseorang langsung bertanya, apa karena kita minoritas sedikit jumlahnya? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma sayang kalian ketika itu seperti buih yang mengapung di atas air. Buih itu ciri khasnya ringan, Pak. Itulah perbedaan kita dengan generasi terbaik dahulu kala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bobotnya berat, Pak. Bobot akidah, bobot akhlak, bobot ukhuwah, bobot ibadah, bobot muamalah, bobot infak, sodakohnya, bobot dakwahnya, jihadnya berat, Pak. Nah, kita ringan, Pak.
Dan kata Nabi, kalau sudah seperti itu kondisi umat ini, sekalipun banyak tapi ringan, Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian. Dia bikinlah skenario penusukan tanpa darah. Ajib, ada penusukan tanpa darah, Pak. Nanti lihat aja, pasti umat Islam yang jadi sasaran. Yang dibilang pelakunya pasti umat Islam, kaitannya dengan Islam. Gitu. Nggak ada takutnya, Pak, mereka dengan kita hari ini. Kenapa nggak ada takutnya? Karena kita nggak pantas ditakuti. Apa yang pantas ditakuti dari orang yang dalam sholatnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di luar sholat kelakuannya kayak Yahudi Nasrani? Apa yang patut ditakuti dari orang seperti ini? Yang antara ucapan dengan perbuatannya nggak ada sinkronisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lebih parah lagi kata Nabi SAW, dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Cinta dunia, takut menghadapi kematian pantasnya menjadi cirinya orang apa, Pak? Orang kafir. Orang kafir itu cinta dunianya luar biasa, Pak. Orang kafir takut matinya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia is everything, dunia itu segala-galanya. Kalau kita orang beriman seperti orang kafir juga kaedahnya, apa bedanya kita dengan mereka? Iya kan? Maka coba lihat pendahulu-pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, di dalam hati mereka yang ada bukan hubbud dunia, hubbul akhirah, hubbullah, hubbul jannah, itu yang mereka cintai. Hubbus syahadah, cinta mati syahid, itu yang ada dalam hati mereka. Seorang Abu Bakar As-Siddiq di bidang akidah, akhlak, ukhuwah, infak, sedekah, dakwah, jihad, ibadah luar biasa, saudagar kaya raya pula. Tapi prinsip hidup dia apa? Prinsip hidup Abu Bakar As-Siddiq, ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Jadi di dalam hatinya Abu Bakar dan para sahabat lainnya pada umumnya yang ada bukan dunia, al-akhirah. Ya. Kenapa? Karena dunia bukan tempat terakhir hidup kita. Bahkan dunia ini tempat kita mati, Pak. Nah, itu juga alasan kedua kenapa harus takut mati. Orang beriman mustahil takut mati. Kenapa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kita ini bukan takut matinya, Pak, tapi takut mati yang salah. Itu yang kita takut. Dan kita sibuk berupaya bagaimana caranya mendapatkan mati yang baik, husnul khatimah. Bahkan ada di antara sebagian umat Islam ini, orang-orang beriman ini, yang tidak sekedar mau husnul khatimah standar umum, Pak, maunya mati syahid. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang mati syahid, yang mati di medan peperangan melawan musuh-musuh Allah dan terbunuh oleh musuh-musuh Allah, rasa sakitnya, matinya seperti digigit semut. Satu. Yang kedua, begitu rohnya berpisah dari jasadnya, ketemu dengan Allah Ta'ala, ditanya sama Allah, apa yang kau inginkan? Dia jawab, cuman satu yang ku inginkan ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku kembali, biar aku berperang lagi melawan musuh-musuh engkau, aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi sampai aku terbunuh. Hidupkan lagi, terus begitu. Kenapa? Saking mulianya dia rasakan mati syahid gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, para pendahulu kita tuh begitu, Pak. Ya. Termasuk mereka yang telah mengusir para penjajah Portugis kafir, Belanda kafir, Jepang kafir, semuanya begitu. Tidak ada teriakan yang mereka teriakan kecuali apa? Allahu Akbar. Dengan niat apa? Bukan penjajahnya saja terusir, tapi semua sistemnya terusir. Tapi kan kita khianat, Pak. Penjajahnya sudah terusir, hukum kafirnya diawetkan di negeri ini. Ya, ini kan pengkhianatan. Memangnya Anda pikir di Ponorogo Imam Bonjol dulu tinggal di mana? Di kesultanan-kesultanan Islam. Hukum Allah berlaku ketika itu, Pak. Ini itu zaman khilafah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah. Nah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal sampai akhir, Pak, itu fitnah akan makin berat, Pak, sampai si Dajjal keluar. Dajjal itu puncaknya fitnah, Pak. Dan kita sekarang hidup di era yang kata para pengamat akhir zaman,
Dajjal tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Itu puncaknya fitnah. Kita hidup di era menjelang puncaknya fitnah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Get ready. This will be a tough ride. Ya. Siap-siap. Ini perjalanan kita makin berat, Pak. Bukan makin ringan. Ya. Nah, namun demikian, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal. Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal?" Kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin," para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'imma al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk, Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua. Takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya klop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak. Para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan, nggak ketemu gitu. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Apa? Paket hemat, Pak. Dua-duanya hadir gitu. Bayangkan ya. Makanya kacau, Pak, dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerjasama, ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezaliman mereka. Kata Nabi, 3 kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, lastu laisa minni, dia tidak termasuk golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia, artinya Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu adalah al-haud. Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia, ya kan? Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih, dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh, nggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya nggak didukung. Karenanya Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak, terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar, berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal dia aku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia?